Selamat datang dan mendengarkan sebuah audiobook novel berjudul Jurnal Misteri. Jurnal Misteri, episode ke-7, Hair Extension. Kamu kenapa, Dayon? Kau wajahmu pucat amat? Tanya Amanda yang kini sudah satu mobil dengan teman baiknya, Arion. Adikmu baik-baik saja itu, Manda? Tanya Arion balik, justru membuat Manda terkejut. Pasalnya Arion yang ditanyain justru balik mempertanyakan Anissa, adiknya. Setauku baik-baik saja kok. Emang ada apa sih, Yon? Kamu aneh deh begini, beneran? Amanda mulai merasa aneh dengan gelagat dari sang teman. Begitu ya? Cuma semalam itu, kenapa dengan dia? Potong Arion dengan cepat, membuat Amanda berjengkit kaki dengan suara ngegas Arion kepadanya. Wah, aku tahu, Yon, kalau kamu suka dengan adikku. Tetapi jangan bikin kaget gitu dong nanyanya. Biasa aja, napa? Bisa jantungan ini aku lama-lama. Tahu gitu gak minta tolong jemput kamu deh. Kalau Dewangga gak sibuk, mending aku minta tolong sama dia beneran deh. Cerocos Amanda yang kesal dengan sikapnya membuat dia bete pagi ini. Iya, aku minta maaf deh. Itu soal Nisa, kenapa emang dia semalam? Tanya Rian masih kepo dengan pernyataan Amanda yang terpotong karena jiwa kekepoan dia yang tinggi. Gak apa-apa sih, cuma dia habis mimpi buruk aja kayaknya. Dia teriak-teriak gitu. Apa mungkin masih terbayang-bayang dengan... Astaga, Rion, gila kamu ya? Ini di jalan kalau nyetir yang bener napa? Bawa-bawa aku nih. Teriak Amanda yang kesal dengan tingkah Arion. Selain itu, jidatnya juga telah mendarat sempurna di dashboard mobil, membuat dahinya memerah. Maaf, Amanda. Aku tadi melihat ada yang tidak beres dengan adik kamu, kata Arion dengan raut wajah serius. Maksudnya? Kamu melihat apa, Arion? Jangan bilang kalau kamu... Amanda memicingkan matanya. Dia tahu kalau teman baiknya ini memiliki penglihatan yang lain. Dan Arion tidak pernah main-main untuk urusan yang satu itu. Iya, Amanda. Aku melihatnya. Aduh, kenapa bahuku pegel banget ya? Apa karena aku gak terbiasa dengan rambut palsu ini? Sudah keluar duit banyak-banyak, tetapi gak nyaman gini. Sayang banget duitnya deh. Harusnya bisa buat beli tempura buat setahun itu. Keluh Nisa sambil mengotak-atik laptopnya. Karena masih suasana pandemi, seringkali perkuliahan Anissa dilakukan secara online. Jadinya Nisa sekarang sedang fokus dengan kelas yang dia ikuti. Kamu jangan main-main ya. Saya selalu kenal dengan setiap mahasiswa saya. Kamu siapa? Suara galak sang dosen terdengar nyaring. Awalnya Nisa tidak peduli, mungkin sang dosen sedang memarahi salah satu temannya. Anissa Az-Zahra Nurrahman? Iya Bu, saya Bu. Saut Nisa dengan cepat karena merasa namanya dipanggil. Kamu tidak menghargai saya ya. Saya tidak suka mahasiswa yang main-main dengan saya begini. Kamu keluar saja dari grup ini. Kamu dihukum untuk mata kuliah saya, Nisa. Loh, ini ada apa, Bu? Saya tidak... Loh, kok aku dikeluarin dari grup online sih? Bagaimana ini? Nisa yang panik berusaha menghubungi sang dosen tetapi tidak diangkat. Dia pun berusaha menghubungi teman satu kelasnya. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp pun masuk. Nisa, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyewa orang lain untuk menggantikan kamu di grup? Bu dosen ini kenal dengan kamu loh, Nisa. Hah? Orang lain gimana? Jelas-jelas itu tadi aku online sendiri loh, gimana sih? Hah? Iya kah? Tapi yang aku lihat bukan wajah kamu di layar laptop, tapi cewek lain. Beneran aku gak bohong, Nisa. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Nisa memegang kedua wajahnya dan menatap ke arah cermin meja riasnya. Dia merasa ada yang aneh dengan hari ini. Namun tiba-tiba, saat sekian lama dia melihat cermin riasnya, ada yang berbeda dengan dirinya. Wajahnya tiba-tiba saja. Tidak! Jurnal Misteri, episode ke-8, Hair Extension. Apa? Baik-baik, aku akan segera pulang. Ibu tenang dulu ya. Amanda tampak begitu panik setelah mendapatkan kabar dari sang ibu. Dia buru-buru membereskan perlengkapan kerjanya dan keluar dari ruangan kerjanya. Mau kemana, Amanda? Tanya Arion yang melihat Amanda buru-buru untuk pergi dari kantor. Padahal belum juga jam makan siang. Aku harus pulang, Yon.
Ibu mengatakan ada masalah dengan diri Nisa. Emang Nisa kenapa, Manda? Aryan mulai mencemaskan sang gadis yang selama ini dia sukai dalam diam tersebut. Nisa kesurupan. Apa? Aku pulang duluan. Tolong kamu beritahu Dewangga ya. Pamit Amanda dengan langkah tergesa. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang kulihat tadi pagi? Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Gemam Aryon, kemudian berjalan melangkah ke ruangan sahabat sekaligus bosnya tersebut. Dewangga Trinardaru. Di kediaman Nisa. Rumah tampak ramai, ternyata di sana ada beberapa tetangga yang rupanya tadi ikut membantu sang ibu untuk menenangkan Nisa. Bu, panggil Amanda sambil berjalan cepat ke arah sang ibu. Raut wajah khawatir jelas terpampang di wajah sang ibu. Adikmu, Manda. Sang ibu tampak pasrah dan lemah menghadapi situasi seperti ini. Karena sang ibu juga kaget melihat anaknya berteriak meminta tolong, lalu tertawa-tawa sendirian, sambil melihat bayangan dirinya dalam cermin riasnya. Sang ibu yang awalnya mengira si Nisa sedang bercanda, ternyata berubah mengerikan. Ketika sang putri memecahkan kaca riasnya dengan handphonenya, sampai nasib benda pipis segi 4 itu tak berbentuk lagi. Bahkan laptopnya juga sudah terbelah menjadi 2 bagian. Amanda mendengar hal itu begitu miris, mendengar apa yang terjadi dengan sang adik. Lalu bagaimana sekarang kondisi Nisa? Tanya Amanda yang melihat sang adik tampak tertidur pulas. Namun Amanda masih melihat beberapa kerusakan yang ada di kamar yang diakibatkan oleh ulah aneh sang adik. Ibu tadi minta tolong Ommu untuk memberikan suntikan penenang, dan baru bisa buat dia tertidur begini, ujar sang ibu. Manda ada sesuatu yang ingin diceritakan ke ibu. Manda menarik tangan sang ibu menjauh dari kamar sang adik. Ada apa, Manda? Tanya ibu penasaran. Bu, begini. Tadi pagi, Aryon mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia bilang bahwa Nisa sepertinya sedang ketempelan sosok lain, Bu. Aryon melihat sendiri bahwa di belakang tubuh Nisa ada sosok wanita yang begitu menyeramkan. Sepertinya itu penyebab kenapa Nisa akhir-akhir ini sering mengeluh. Dan kejadiannya hari ini dia kesurupan kayak gitu, Bu. Jelas Amanda. Astagfirullahalazim. Lalu bagaimana caranya menyembuhkan Nisa? Kita sebaiknya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh ayah, Mas Dewa dan Aryon, kok bisa kalian bersama-sama begini? Tanya Amanda melihat kedatangan sang ayah, calon suaminya dan juga teman baiknya. Dewa dan Aryon mendatangi kantor ayah. Jadi bagaimana sekarang keadaan Nisa? Tanya sang ayah. Sudah membaik ya. Cuma setelah mendengar cerita Amanda, sepertinya kita harus berbuat sesuatu. Ibu takut kalau dia bangun nanti akan kambuh lagi kesurupannya, ujar ibu. Aryan juga sudah mengatakan apa yang dia lihat kepada kami, Bu. Sepertinya kita harus membawa Nisa untuk bertemu dengan kakek Aryon, Sao Dewangga. Tapi sebelumnya bila diizinkan, saya ingin mencoba berbicara dengan Nisa terlebih dahulu. Ada yang harus Nisa lakukan sebelum kita membawa Nisa ke rumah kakek, kata Aryon kepada keempat orang yang lain. Apa itu, Nak Aryon? Tanya ibu. Nisa harus melepaskan hair extension yang sedang dia gunakan itu.